pemirsa Dai TV, kembali lagi di Kreasi Dapur Sehat bersama saya Fania Wibisono. Nah, gimana nih ibadah puasanya? Lancar semuanya? Nggak ada yang bolong-bolong? Nggak ya, semoga semuanya lancar, sehat-sehat, dan bisa terus nggak ada yang bolong deh sama sekali. Puasanya full 1 bulan sampai di bulan Ramadan. Nah, gimana nih yang udah bikin-bikin kue kemarin? Berhasil nggak? Nah, pasti ya kalau ngikutin resep pasti berhasil. Dan untuk kita sebentar lagi menyambut Lebaran, ada yang spesial nggak sih ini kira-kira mau bikin kuenya? Kalau misalnya seperti kita tahu, bagi umat muslim, kurma itu memberikan peranan yang penting. Jadi itu merupakan sunnah Rasulullah supaya bisa memakan kurma, selain juga sunnah juga sehat. Nah, bagi non muslim juga kita tahu kurma ini sebagai pemanis yang alami. Jadi nggak perlu lagi pakai banyak gula, tapi dengan adanya kurma ini bisa menggantikan posisi gula supaya sugar cravings-nya hilang, dan juga banyak sekali vitamin di sini. Ada vitamin C dan juga vitamin B yang bisa didapatkan dari buah kurma. Nah, gimana nih kalau kita masak aja yuk? Kita langsung masak pakai buah kurma. Kita mau bikin date loaf dan kemudian mau bikin juga roll tape. Nah, mumpung ada tape di sini, ayo siapa yang suka tape? Nah, tape ini biasanya sering digunakan pada saat buka puasa. Bener nggak? Ayo yang bikin biasanya buat es buah, buat kalau nggak bikin minuman segar, pakai tape. Nah, pasti ada di kulkas tuh tapenya, coba masih ada nggak? Nah, daripada dibuat minuman terus, kita buat yuk kue, kita bisa bikin roll tape. Saya jamin resep yang kali ini semuanya pada suka karena it's so good. Dan pasti begitu orang langsung nyobain 1 gigit, nggak sabar untuk langsung makan gigitan kedua. Dan gimana caranya? Kita langsung buat aja di sini. Saya tadi lagi ngolesin dengan sedikit mentega supaya roll tapenya tidak lengket di loyang saya. Nah, tapi untuk roll tape ini kita akan kukus, bukan kita oven. Nah, di sini juga saya siapkan kukusan. Sudah saya didihkan dulu supaya cepat. Nah, sudah selesai, saya akan langsung mulai bikin kuenya. Nah, di sini ada tape, ada telur, dan ada gula. Nah, ini adalah bahan-bahan yang kita akan aduk untuk pertama kali. Oke, pertama kali kita akan masukkan telur di sini. 3 buah telur. Nah, ini putih dan kuningnya ya, semuanya jadi satu. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya ada sedikit yang masuk. Putihnya dan telurnya tidak perlu dibagi 2. Nah, kita akan mengocok semua jadi satu. Nah, kemudian langsung masukkan di sini gula pasir sedikit demi sedikit, dan kita akan langsung aduk dengan menggunakan mixer. Nah, yang nggak punya mixer di rumah nggak apa-apa, bisa pakai kocokan telur whisk biasa. Nah, kita kocok nih telurnya dan juga gulanya sampai halus. Kemudian akan kita masukkan di sini ada vanili. Nah, 1 sendok aja. Dan kemudian ada tepung terigu. Nah, kita masukkan semuanya jadi satu, dan akan kita lelehkan mentega. Jadi kita nyalakan dulu sebentar apinya. Nah, kita masukkan mentega cair ini di tahap terakhir. Jadi kita sambil aduk kita cairkan dulu, boleh mentega, boleh juga margarin. Nah, kenapa nih di awal? Karena nggak boleh panas-panas dimasukin ya. Jadi kita tunggu dulu meleleh, terus kita diamkan sebentar. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam adonan kita. Kalau nggak nanti telurnya jadi dadar, jadi scramble. Nah, kita diamkan dulu di sini sampai kita mulai memasukkan tapenya. Nah, kita mesti make sure ya tapenya di sini nggak ada kayak tulangnya di tengah-tengahnya. Jadi kita sobek-sobek karena nggak enak ya nanti ya kalau begitu makan. Nah, sepertinya nih dipastikan dibuang terlebih dahulu. Gimana caranya? Makanya mesti dipotong-potong begini biar tahu. Kadang-kadang nggak kelihatan ada yang di dalam, ada yang tidak. Nah, tuh diangkat, dibuang. Nah, satu lagi. Tuh, oke. Nah, jangan lupa nih mentega sudah leleh, saya matikan dulu. Sudah. Nah, kalau misal di rumah nggak ada tape, bisa diganti dengan yang lain nggak? Nah, biasanya ini kan adonan dasar untuk adonan tape ini sama dengan adonan dasar untuk pisang. Jadi biasanya diganti itu dengan pisang. Tapi ya kalau yang suka dengan tekstur tape itu tidak bisa tergantikan ya. Jadi biasanya kalau udah yang suka tape, bikin kue tape, biasanya nggak mau digantiin yang lain, harus cari tapenya. Oh, bisa diganti dengan tape yang uli, yang tape yang ungu itu bisa. Dan warnanya juga lebih cantik. Tapi kalau nggak ada ya, boleh pakai tape ini aja juga oke. Nah, kita aduk semua jadi satu sampai dia tercampur dengan sempurna. Nah, kita aduk terus. Nah, ini nggak masalah ya kalau nggak pakai mixer yang mesin juga nggak apa-apa, karena ini kita akan kukus, tidak akan di bake. Nah, jadi dia akan bisa, yang penting menyatu semuanya sempurna. Dan ini menteganya
Jangan panas-panas, tapi jangan dingin juga, nanti takutnya jadi beku lagi. Nah, kita akan masukkan perlahan di adonan prol tape kita. Nah, kita aduk satu dikit-dikit. Oke. Sudah. Sekarang kita ratakan semuanya dan kita langsung bisa masukkan ke dalam adonan. Nah, mudah banget ya. Cukup mudah untuk membuatnya di saat bulan puasa ini. Kadang-kadang kalau lagi puasa kan nggak mau yang repot-repot. Nah, ini prol tape gampang banget. Pasti semua keluarga juga suka. Apalagi ada rasa tapenya dan juga ada rasa menteganya. Udah ditunggu-tunggu semua orang pasti kalau udah bikin prol tape ini. Nah, sudah selesai. Saya akan masukkan ke dalam tadi adonannya ke tempat loyang yang sudah diolesin dengan mentega supaya tidak lengket. Nah, saya akan masukkan satu-satu. Dan jangan terlalu penuh ya. Jadi 3/4 aja. Nah, segini aja karena saya memberi dia space untuk mengembang. Udah jadi satu. Saya agak masukkan lagi. 2, kita akan bikin 4 aja. Dan kita langsung akan kukus ini kurang lebih selama 15-20 menit. Bau tapenya, kemudian juga ada bau dari margarinnya. Semuanya tercampur menjadi satu. Nah, satu lagi. Sudah selesai. Udah, kukusannya udah panas. Nah, jangan lupa ya untuk kukusan sama seperti dengan oven. Jadi harus dia panas dulu. Nah, baru kita bisa masukkan. Jangan ditunggu sampai dia belum panas, baru nyala api langsung dimasukkan. Nah, nanti matangnya nggak merata sempurna. Nih, kita masukin aja. Nah, pas 4. Nah, kita langsung tinggal tunggu dulu kurang lebih sama 15-20 menit sampai dia nanti matang. Kita langsung angkat, kita lihat hasilnya. Dan sambil menunggu, kita akan beresin dulu nih barang-barang yang ada di sini karena kita belum selesai. Kita mau bikin lagi, kita mau bikin dari buah kurma. Ingat nggak? Ayo, kita mau bikin kue dari buah kurma, date love cake. Nah, sekarang yang mau lihat resep yang tadi masih ketinggalan, belum nyata-nyata, kita lihat dulu yuk ringkasan resep berikut ini.